Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana melakukan pembulatan atau penaksiran pada bilangan bulat. Jadi materi ini kakak awali dengan mengenalkan jenis-jenis penaksiran atau pembulatan ya. Ini penaksiran atau pembulatan. Nah, jadi ada 3 jenis penaksiran. Yang pertama itu ada taksiran tertinggi. Nah, kalau taksiran tertinggi itu taksirannya selalu dibulatkan ke atas. Lalu ada lagi taksiran terendah. Jelek sekali ya kayaknya. Ya memang tulisannya udah jelek ya. Selalu dibulatkan ke bawah. Nah, lalu terakhir ada taksiran terbaik. Apa itu taksiran terbaik atau taksiran terdekat ya, istilah lainnya adalah terbaik atau terdekat. Nah, ini tergantung, dibulatkan ke yang terdekat. Artinya kalau dia lebih dekat ke atas maka pembulatannya ke atas. Kalau dibulatkan lebih dekat ke bawah bilangannya, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, itu jenis-jenis pembulatan ya. Nah, sebagai contoh misalkan soalnya begini. Taksirlah bilangan 31 ke puluhan. Nah, di sini kata kuncinya adalah bilangan ini akan dibulatkan ke puluhan. Jadi ciri-cirinya nanti kalau dibulatkan ya, maka bilangan ini nanti hasilnya akan titik-titik puluh gitu ya. Bilangannya akan menjadi sekian puluh. Kalau dia dibulatkan ke ratusan, maka nanti hasilnya akan sekian ratus, bla 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 ratus gitu misalkan ya. Itu ciri-cirinya, penandanya nanti. Oke. Nah, cara mengerjakannya begini. Jadi kita buat garis bilangan dulu. Kita buat garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan itu artinya garis yang memuat bilangan-bilangan gitu ya. Terus 31 ini karena dia mau dibulatkan ke puluhan, maka perhatikan angka puluhannya, nilai puluhannya. Nilai puluhannya adalah yang 3 ya. Jadi 31 itu berada di antara bilangan 30 dan 30 dan 40 ya. Tuh. Jadi nanti pembulatannya kalau enggak 30 atau 40. Tuh, jadi kan hasilnya puluhan ya, karena diminta puluhan, jadi hasilnya pasti akan puluh gitu. Ya, 31 itu ini dulu. Kita antara 30 dan 40 cari tengah-tengahnya. Tengah-tengah bilangan antara 30 dan 40 adalah 35. Ya kan? Ya, karena di sini kan nanti ada 30, 31, 32, 33 gitu kan, sampai 38, 39, 40. Nah, tengah-tengahnya adalah bilangan 35. 31 itu berada di mana? Berada di sebelah kirinya, tengah-tengah. Nah, jadi misalkan di sinilah, ini 31. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau diminta pada soal misalkan taksirannya misalkan minta taksiran tertinggi. Kalau diminta ke taksiran tertinggi, maka
bilangan 31 selalu dibulatkan ke atas, maka hasil pembulatannya adalah 40. Nah, hasilnya adalah 40. Tanda ini seperti air ya, ini menunjukkan tanda kira-kira atau pembulatan ya. Jadi bedanya lawannya dengan ini. Kalau ini namanya kan tanda sama dengan, kalau ini tanda kira-kira atau hasil pembulatan gitu ya, seperti air mengalir gitu. Jadi kita tidak memberikan tanda begini. Kalau begini kan sama dengan, artinya sisi kiri sama dengan sisi kanan, padahal kan enggak ya. Nah, yang lebih jelasnya adalah seperti ini penandanya. Tuh, itu taksiran tertinggi, lalu taksiran terendah. Kalau taksiran terendah selalu dibulatkan ke bawah, jadi 30. Kalau taksiran terbaik 31, lihat dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 30, maka dibulatkannya hasilnya menjadi 30. Begitu. Cukup jelas? Nah, kita ambil contoh lain, misalkan ini contoh pertama ya. Contoh kedua, taksirlah bilangan misalkan 87 ke puluhan. Jadi kita buat lagi garis bilangan ya. 87, kalau puluhan diminta pembulatan ke puluhan, maka bilangan 87 berada di antara bilangan 80 dan 90 ya. Kita tidak mengambil angka yang jauh gitu ya, misalkan 87 antara 70 dan 100, enggak seperti itu, tapi kita cari ya puluhan-puluhan yang paling dekat dengan 87, seperti itu caranya. Jadi antara 80 dan 90, tengah-tengahnya adalah 85. Nah, 87 berada di mana? Berada di sebelah kanan, karena habis 85, 86, 87 ya. Tuh. Jadi kalau diminta taksiran tertinggi, maka 87 selalu dibulatkan ke atas menjadi 90 dia. Taksiran terendah selalu dibulatkan ke bawah, maka ini menjadi 80. Taksiran terbaik atau terdekat 87 itu lebih dekat ke 90, maka hasilnya adalah 90. Berikutnya contoh yang ketiga, misalkan seperti ini, taksirlah bilangan misalkan 95 ke puluhan. Tuh. Jadi 95 buat dulu garis bilangan. Nah, 95 berada di antara berapa? Berada di antara 90 dan 100 ya. Nah, 95 tengah-tengahnya adalah 95. Oh, pas dia bilangan ini pas di tengah-tengah. Maka gimana caranya nih? Taksiran tertingginya selalu dibulatkan ke atas, maka ini enggak terlalu masalah ya. 100. Taksiran terendah selalu dibulatkan ke bawah menjadi 90. Kalau taksiran terbaik, nah aturan pembulatan ya, secara dalam matematika aturan pembulatan itu kalau dia nilainya berada di tengah-tengah itu selalu dibulatkannya ke atas ya. Jadi 95 itu dibulatkannya menjadi 100. Contoh berikutnya misalkan begini,
taksirlah bilangan 126. Pertama ke ratusan dulu. Kata kuncinya diminta pembulatannya ke ratusan. Jadi kalau bila pembulatannya ke ratusan, lihat angka ratusannya ya. Lihat angka ratusannya. Nah, jadi 126 ini kalau kita buat garis bilangan, 126 itu berada di antara 100 dan 200 karena kita akan minta pembulatannya ke ratusan, maka nanti hasilnya akan ratus gitu ya, sekian ratus gitu. Jadi ini tengah-tengahnya berapa antara 100 dan 200 ya, yaitu 150. 126 berada di mana? Berada di kirinya, tengah-tengah. Nah, gitu ya. Jadi tengah-tengah ini untuk memudahkan kita mengecek bilangan ini berada di mana nih, kiri apa di kanan, sehingga lebih mudah kita nanti membulatkannya apakah dia lebih dekat ke bawah atau lebih dekat ke atas. Itu dia fungsinya ya, angka yang tengah ini. Maka kalau taksiran tertingginya adalah 200, taksiran terendah adalah 100, taksiran terbaik yaitu lebih dekat ke kiri, jadi bulatannya 100. Itu kalau diminta pembulatannya ke ratusan. Kalau diminta pembulatannya ke puluhan, masih dengan angka yang sama, misalkan 126, pembulatannya ke puluhan, maka yang dilihat adalah angka puluhannya. Jadi kita buat garis bilangannya, 126 berada di mana? Karena hasilnya kan nanti puluh-puluh ya, maka di antara bilangan ini di antara 120 dan 130 begitu. Tengah-tengahnya adalah 125. Ini di mana? Berada di sebelah kanan tengah-tengah. Tuh. Jadi taksiran tertinggi 126 adalah dibulatkan 130, terendah 126 dibulatkan menjadi 120, terbaik 126 dibulatkan lebih dekat ke atas, ya berarti 130. Begitu ya. Kita ambil angka yang makin gede lagi ya. Contoh kelima. Taksirlah bilangan pertama ke ribuan dulu. Ribuan berarti lihat angka ribuannya ya. Nilai ribuannya adalah 6 ini. Berarti 6.375 berada di antara 6.000 dan 7.000. Tengah-tengahnya adalah 6.500. 6375 di mana? Berada di sebelah kiri ya. Tuh 6375. Karena nanti 6.300, nanti 6.400 baru nanti ketemu 6.500 kan ya. Tuh. Terus jadi taksiran tertingginya, kalian sudah tahu lah ya, kalau tertinggi berarti 7.000, terendah adalah 6.000. Berarti kalau terbaiknya 6375 lebih dekat ke 6.000, maka kalau ke ribuan menjadi dia taksiran terbaik untuk 6375.
ke ribuan. Sekarang kalau pembulatannya ke ratusan, kalau ke ratusan maka perhatikan angka ratusannya, yaitu 3 ini. Jadi 6375 berada di antara 6300, nilai ribuannya pasti nggak akan berubah ya, gitu. 6300 dan 6400. Tengah-tengahnya adalah 6350. 6375 ada di mana? Sebelah kanan. Tuh. Jadi taksiran tertingginya adalah 6400, taksiran terendah adalah 6300. Taksiran terbaik yaitu dibuatkan menjadi, karena lebih dekat ke kanan, di 6400. Satu lagi, kalau misalkan diminta bilangan ini dibulatkan ke puluhan. Puluhan berarti lihat angka puluhannya, 7 ini. Berarti 6375 adalah di antara 6370 dan 6380. Tengah-tengahnya 6375. Oh, dia pas di tengah-tengah. Ya, karena pas di tengah-tengah, berarti taksiran terbaiknya selalu dibulatkan ke atas. Di 6375 dibulatkan menjadi 6380. Nah, seperti itu cara pembulatan.